Tangan Valerie sigap mendorong dada Jupiter membuat laki-laki itu terjatuh ke ranjang, sedangkan Valerie dia tatap Jupiter penuh kebencian. Aku bukan jalangmu. Siapa yang mau dijadikan jalang pemuas nafsu? Tidak akan pernah Valerie biarkan Jupiter memperlakukan dirinya sebagai jalang dan bertugas sebagai istrinya di atas ranjang. Ini adalah Valerie, bukan Megan si murahan yang selama ini Jupiter duga. Jangan memandangku sangat murahan, Jupiter. Kata Valerie, meski aku mencintaimu, tidak akan aku biarkan kau memperlakukan aku seperti jalang. Dia sambung kalimat itu di dalam hati. Wajahnya menunduk. Valerie sangat malu menyadari dirinya hampir saja membuat pengakuan. Katakan, kenapa kau menyebutku mengacak-acak hidupmu? Kaulah yang merusak hidupku. Kembali ke pembahasan awal yang sempat tertunda untuk memastikan dengan jelas apa tujuan Jupiter memintanya tetap di sini. Napas berat Jupiter hembuskan untuk menahan diri tidak menyergap gadis itu. Kemudian Jupiter duduk menatap Valerie yang meminta penjelasan darinya. Apa kau tidak merasa mengacak-acak semua yang ada padaku? Tanya Jupiter. Tampak betul dia kesal ingin membuat perempuan ini menyadari kesalahannya. Tidak, aku tidak merasa mengacak hidupmu. Justru kalian, maksudku, karena kau salah menangkap akulah semuanya menjadi runyam. Kau membuat hidupku di ujung maut. Harus berapa kali Jupiter menjelaskan kepadanya. Sudah meminta maaf pun, dia masih terus mengungkit kesalahan Jupiter yang berlaku kasar. Sudah mengutarakan perasaannya pun, gadis ini tidak juga paham. Peter juga terang-terangan meminta Valerie menjadi istrinya dan berkata tidak akan ada tempat untuk Megan kembali. Tapi gadis ini justru menganggap Peter memandangnya sebagai jalang. Apa memang mereka harus bertengkar terus-menerus? Sangat kesal Peter oleh otak Valerie yang sangat tidak tanggap. Perlukah aku menerangkan semuanya? Barulah kau paham bagaimana kau merusak pikiran dan hidupku? Memangnya apa yang sudah aku lakukan? Dia mengalihkan mata untuk tidak saling menatap dengan Jupiter. Bagaimanapun, dadanya masih bergemuruh oleh ciuman yang diberikan laki-laki itu. Valerie sangat berkeras, bahkan nadanya sedikit meninggi, membuat Jupiter ingin menjatuhkan gadis ini ke bawah tubuhnya. Lalu mungkin mereka akan berakhir saling menggeram dan mendesak kenikmatan. Sungguh otak Jupiter sudah sangat kotor. Karena kau masuk ke dalam kamarku, kau memberiku izin bercinta denganmu, dan kau juga meminta kita melakukannya lagi. Rumit. Jupiter sendiri terlalu rumit untuk menjelaskan maksudnya. Kau sudah paham sekarang? Tanyanya. Berharap kali ini sang gadis sudah mengerti. Tapi apa yang Valerie berikan sebagai jawaban? Dia menggeleng pelan dan matanya sedikit menyipit. Aku tidak mengerti maksudmu. Dan jika kau membahas soal bercinta, aku melakukannya karena aku tidak ingin kau curiga. Valerie mencari alasan, meski sejujurnya dia sendiri sangat mendambakan sentuhan laki-laki itu. Geram, gemas, rasanya ingin meledakkan dunia. Agar Valerie mengerti tanpa Jupiter menjelaskan secara gamblang, dia menarik bantal di dekatnya dan melemparkan benda itu asal-asalan. Kenapa otakmu sangat lambat paham? Apa mungkin ukurannya sangat kecil? Valerie tersinggung, otaknya disebut kecil. Dia pun bangkit dan lantas berkecak pinggang di depan Jupiter. Tuan Jupiter Lemanuel yang terhormat, jika kau membandingkan otak kita, iya, aku memang sangat bodoh dibanding denganmu. Maka jelaskan apa maksudmu menuduhku seperti itu. Kau tidak ingin ikut dipandang bodoh karena membuat orang bodoh ini bingung, betul? Valerie sangat kesal. Dia mengatai Jupiter sebab laki-laki itu berani mengukur isi kepalanya. Sangat merepotkan. Peter sendiri masih harus mencari-cari alasan untuk memberikan jawaban yang lebih gampang dan tidak memberatkan lidahnya. Dengar, aku sudah menidurimu 2 kali. Kau masih suci ketika kita melakukannya pertama kali. Jadi menurutmu, apa itu tidak mengacak-acak hidupku?
Bagaimanapun, aku harus bertanggung jawab atas perbuatanku. Sebab itu tinggallah di sini sebagai ibunya Rainer. Dengan status Megan? Valerie memancing lagi. Maaf, aku tidak sudi jadi seorang ibu yang dikenal pembunuh ayah mertuanya. Pertanggungjawaban atas kesucian Valerie, siapapun pastinya senang mendengar seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya. Tetapi jujur, kalimat itu justru terasa menyedihkan bagi Valerie. Peter hanya merasa bersalah setelah tahu Valerie bukan Megan, juga karena dialah yang mengambil kesuciannya. Lantas meminta gadis itu melanjutkan sandiwara ini, menjadi istri bohongan untuk CEO gila dan bertanggung jawab atas kesalahan yang ditinggalkan istri sahnya. Sampai aku bisa mendapatkan bukti-bukti itu, aku mohon tinggallah. Kini suara Jupiter melemah, berikut dengan sorot matanya. Belum pasti siapa yang melakukan peracunan itu, tapi jika benar Megan sudah kembali ke kota ini, aku akan menemukannya dan membuka semua misteri di balik pembunuhan ayahku. Ketika kejadian itu, Jupiter baru mendapat kecelakaan. Dia tidak diizinkan terlalu banyak tahu tentang kematian ayahnya untuk tidak mengganggu perobatannya. Sebab itulah Jupiter sempat membela Megan mati-matian karena merasa kakek Paul hanya mencari alasan untuk mengusir istrinya. Tetapi setelah kejadian Megan tertangkap basah tidur dengan laki-laki lain, tidak sempat dia menemukan bukti sebenarnya dan Megan sudah lari. Valerie, sampai semuanya bisa aku atasi, aku mohon mengertilah. Tetaplah di sini menjadi istriku. Tidak, Valerie lagi dan lagi bersikeras. Aku bukan sampah yang akan kembali kau lemparkan ke jalanan setelah membuktikan istrimu tidak bersalah. Siapa yang mau dijadikan cadangan, tidak akan pernah Valerie lakukan itu. Membuangmu? Sudah aku katakan, kau akan menjadi istriku selamanya. Valerie, tidak ada yang akan membuangmu dari rumah ini. Keduanya memang memiliki emosi dan keras kepala yang sama, sampai tidak ada titik pertemuan yang benar untuk mereka. Lihatlah, Jupiter kembali meneriaki Valerie yang dibalas lebih keras oleh sang gadis. Lalu, jika kau sudah menemukan bukti itu, kau akan membuat istrimu di jalanan? Kau masih mencintainya, sebab itu kau meminta aku tidur denganmu. Seperti itu dugaanmu? Peter ikut berdiri menantang Valerie berkaca pinggang. Jika kau tahu betapa aku sangat membencinya, sebab itu menahan diriku untuk tidak menidurimu sejak pertama kali kau datang ke hidupku. Kau tidak tahu bagaimana ingin gilanya aku oleh sifatmu yang berbanding terbalik dengan Megan. Sampai-sampai aku pikir diriku sudah gila memaafkan perempuan itu, tapi sekarang aku tahu bahwa semirip apapun kau dengannya, kalian tetaplah berbeda. Peter melangkah melingkarkan tangannya di pinggang Valerie. Hasrat di dalam dirinya semakin terbakar melihat betapa keras kepalanya gadis ini. Sekarang Jupiter tahu bahwa maaf yang dia berikan dan niat untuk membangun rumah tangga itu bukan dia tujukan untuk Megan. Perbedaan mencolok atas sifatnya inilah yang membuat Jupiter ingin memiliki Valerie, bukan sebagai Megan. Aku menginginkan Valerie, bukan Megan. Kau. Dengan sialnya aku harus mengatakan bahwa aku curiga mungkin aku sudah jatuh cinta kepadamu. Tidak mau kehilangan kesempatan, Peter menarik Valerie ke atas ranjang dan langsung menindihnya. Dia biarkan gadis itu terkejut oleh pengakuan Jupiter yang tiba-tiba. Sementara dia mulai menyusuri keindahan tubuh Valerie. Sungguh, Jupiter sudah tergila-gila akan keindahan tubuh Valerie. Ingin cepat-cepat berada di dalam kenikmatan milik seorang gadis. Dua insan yang baru saja bertengkar hebat itu pun tidak sadar jika tubuh mereka mulai polos dan erangan-erangan kecil keluar dari mulut mereka. Seperti dunia milik berdua, Valerie dan Jupiter melupakan fakta bahwa mereka baru saja bertengkar. Godaan dari sentuhan masing-masing semakin membawa keduanya untuk menuju puncak tertinggi percintaan. Seketika dia tersadar jika sekarang sudah di dalam pengaruh laki-laki itu, tetapi tidak kuasa untuk meminta Peter menghentikannya. Peter, tunggu.
Lantas Jupiter menghentikan aksinya dan melihat Valerie yang juga tengah menatap matanya. Bahkan gumaman itu terdengar sangat seksi, membuat Valerie ingin memeluk Jupiter kembali ke dadanya. Itu tidak. Sempat dia ingin mempertanyakan kalimat terakhir yang Jupiter ucapkan tadi, tapi terlalu malu, dianggap buru-buru. Dia tersenyum kecil. Peter menarik dirinya menjauh dari Valerie dan bersimpuh di dekat kaki gadis itu. Dua mata yang semakin sayu dia sapukan untuk melihat betapa indahnya tubuh gadis yang berbaring di depan mata. Malu, Valerie menarik kakinya ke atas, menutup belahan paha yang sejak tadi menjadi titik perhatian Jupiter. Jangan melihatku seperti itu. Kenapa? Jupiter melebarkan sudut bibirnya kedua sisi, membuat senyuman yang begitu sangat manis. Itu seperti bukan Jupiter yang dia kenal marah-marah beberapa menit yang lalu. Kau malu? Valerie mengangguk, tidak berani mengeluarkan suara. Sangat lucu. Beberapa malam yang lalu Valerie berani mengajak Jupiter melakukannya, tapi sekarang dia menjadi malu. Memangnya kenapa? Aku sudah sering melihat tubuhmu kan? Benar, tapi bukan seperti itu maksud Valerie. Peter memang sering melihat tubuh telanjangnya. Bahkan ketika tidak sengaja pun, terkadang Jupiter menemukan Valerie tengah berganti pakaian. Tetapi dengan suasana aneh seperti ini, apakah itu tidak memalukan? Tidak akan Valerie lupakan perkataannya pada Jupiter tadi yang menyebut dirinya bukan jalang. Tetapi sekarang justru Valerie menyerah di bawah laki-laki itu. Itu biasanya aku melihatku malam, tapi ini masih siang dan semuanya tampak sangat terang, kata Valerie mencari alasan. Lantas ketika di dalam mobil, aku ingat kejadian itu, bahkan masih pagi. Seringainya semakin lebar sebelum kemudian merangkak ke atas Valerie. Dia menempelkan kembali tubuh mereka sehingga benar-benar mendekat. Tangan besar lelaki itu tidak bisa ditahan untuk tidak menyentuh wajah Valerie. Dia belai dengan lembut, merasakan betapa nyaman menyentuhnya seperti ini. Peter semakin mendekatkan wajah mereka sehingga mempertemukan napas di udara. Valerie, bolehkah aku melakukannya? Bisiknya meminta izin. Terasa sangat janggal, sebab sebelumnya Jupiter tidak pernah meminta izin seperti ini. Wajah Valerie bersemu dan hatinya berdebar di dalam dada. Kau, apa yang terjadi padamu? Tidak biasanya kau meminta izin? Karena aku tidak ingin kau sebut memanfaatkan tubuhmu. Mari kita bicarakan sebelum melanjutkannya lebih jauh lagi. Peter mengucapkannya pelan bersamaan dengan desa napas yang menyapu wajah Valerie. Tidak ada alasan bagi gadis itu untuk menolak, sebab dia sendiri pun tahu dirinya menginginkan laki-laki ini. Meski sedikit canggung, Valerie mengangguk memberikan Jupiter izin menyentuh dirinya. Boleh? Ulang Jupiter untuk memastikan. Aku ingin kau menjawabnya dengan suara, agar aku tidak merasa seperti seseorang yang memanfaatkanmu. Iya, boleh. Jupiter mengerti ini pasti membuat gadis itu malu. Lantas dia mengangguk dan berkata, terima kasih. Kemudian dia tempelkan kembali bibir mereka untuk memulai percintaan yang sempat tertunda. Ketika Jupiter meminta izin, terasa cemburuan ini semakin nikmat daripada semua yang mereka lakukan. Valerie tidak harus merasa takut jika Jupiter mungkin akan curiga dengan dirinya yang sangat tidak berpengalaman. Di dalam dada terasa lapang, lebih mampu menerima setiap sentuhan Jupiter setelah kebohongannya terungkap.